DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat kritisi pengentasan kemiskinan dan stunting di NTB yang belum tuntas di usianya yang ke-64. Diketahui NTB menduduki urutan ke-8 di Indonesia dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,68%. Persoalan pengentasan kemiskinan dan stunting menjadi pekerjaan rumah yang dihadapi pemerintah daerah NTB di usia ke-64. Dari rilis BPS Provinsi NTB menduduki urutan ke-8 dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,68%. Ketua DPRD NTB di usia ke-64 kritisi belum tuntas pengentasan angka kemiskinan dan stunting yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Kita kan punya PR, bagaimana angka kemiskinan itu harus kita turunkan. Ini PR bersama. Kita belum mampu mensejahterakan dengan baik rakyat kita, karena banyak masalah kita di bawah garis kemiskinan. Ya. Karena itu menjadi PR provinsi ke depan. Ya, oke? Kemiskinan ini. Yes. Ya, jangan bilang ekstrim, angka kemiskinan. Kita tidak bicara terus. Oke? Artinya pembangunan yang ada sejauh ini belum berdampak signifikan. Bukan belum, masih ada masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, termasuk bagaimana upaya pemerintah daerah menurunkan angka stunting, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, Gubernur NTB berjanji optimis akan berkolaborasi dengan semua pihak untuk pengentasan kemiskinan dan kasus stunting. Saya kira capaian-capaian di tengah provinsi lain terpuruk, kita masih pertumbuhan ekonominya berkualitas, gitu. Dan banyak program-program yang kelihatan sederhana kayak posyandu itu ternyata di daerah lain tidak ada, kita aja. Ya, mudah-mudahan lah dengan kolaborasi kita semua NTB lebih baik di masyarakat. Gubernur NTB berharap tahun berikutnya NTB lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia ingatkan warga yang ingin bekerja ke luar negeri tidak tergiur oleh iming-iming calo hingga nekat menjadi PMI secara non-prosedural karena akan merugikan PMI sendiri. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia ingatkan warga yang ingin bekerja ke luar negeri tidak tergiur iming-iming calo hingga nekat menjadi PMI secara non-prosedural. Hal tersebut disampaikan saat peringatan Hari Migran Internasional tahun 2022 di Lombok Timur. Menaker Ida Fauzia menegaskan pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan optimal kepada PMI dan mengingatkan agar calon PMI tidak mudah percaya dengan janji calo hingga nekat menjadi PMI secara non-prosedural karena akan merugikan PMI sendiri. Perlindungan itu bisa kita lakukan paripurna, jadi mulai dari sebelum, ketika, dan sesudah kembali. Kalau perlindungan itu memang dari mulai berangkat sampai kembali. Kita berharap dengan pengaturan yang lebih detail ini, yang lebih rigid ini, nggak ada yang tersisa. Semuanya melakukan peran dan tugasnya masing-masing. Harapannya pekerja migran Indonesia benar-benar menjadi pahlawan devisa. Kita hargai mereka sebagai pahlawan dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada mereka. Provinsi NTB sendiri merupakan kantong pekerja migran Indonesia. Provinsi ini berada di posisi keempat penyumbang PMI di Indonesia. Selain itu, Menaker juga meninjau berbagai produk UMKM dari Purna PMI. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, ratusan crosser jajal sirkuit Lantan Lombok Tengah saat event Kejurda Motocross. Ajang balap ini untuk menjaring atlet NTB ke tingkat nasional. Ratusan crosser ternama asal Nusa Tenggara Barat menjajal sirkuit Lantan Lombok Tengah di Kejurda Balap Motocross. Selain crosser asal NTB, Kejurda Motocross ini diikuti crosser dari Bali dan Jawa dengan mempertandingkan 16 kelas. Balap ada yang dari NTB itu ada yang dari Dompu, Bima, Sumbawa, Mataram, hampir lah seluruh kabupaten. Dari Lombok Tengah? Lombok Tengah ada. Lombok Tengah klub 459. Itu ada klub 459. Ada dari Bali. Kalau yang luar NTB itu ada dari Bali, ada dari Jogja, ada dari Malang. Ada pembalap nasional juga ikut. Ada 2 pembalap nasional yang ikut. Kejurda Motocross ini tidak hanya sebagai ajang balapan, namun juga melatih crosser terbaik khususnya asal NTB agar lebih handal dan siap mengikuti ajang motocross lebih tinggi, salah satunya MXGP. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.